Salam olahraga. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah menyiapkan kejutan yang menarik, yang begitu spesial dan begitu istimewa untuk 23 pemain timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, sekali lagi, salam olahraga. Kali ini, Ketua Umum PSSI benar-benar serius bahwa dia akan memberikan kejutan yang begitu spesial untuk pemain timnas U23 ini. Bagaimana tidak? Pak Erick Thohir telah berkumpul, telah bertemu dengan 23 pengusaha Indonesia untuk mensupport 23 pemain timnas Indonesia ini. Bahagia pastilah, bangga pastilah, terkecuali bagi mereka yang tidak suka dengan timnas Indonesia, dengan Coach Sintayong, dengan PSSI, dengan Pak Erick Thohir. Pasti-pastinya mereka bisa kencing di dalam celana. Semoga saja salah satunya adalah Towel alias Tommy Welly itu yang selalu saja nyinyirin Coach Sintayong. Mari kita cek videonya. Para pengusaha peduli, karena memang kita mesti buktikan sepak bola ini mempersatukan Indonesia. Kita bisa lihat rakyat Indonesia, supporter sepak bola itu dari Sabang sampai Merauke nonton bareng. Ya, di Purwokerto, di Malang, di Lampung, di Maluku, di Aceh, di Papua, semuanya nonton. Dan inilah bukti bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang harmonis. Dan kebetulan sepak bola mempersatukan. Jadi ya, dan tentu kita tidak bicara politik, sudah lewat, sekarang bicara sepak bola. Sepak bola mempersatukan bangsa. Dan mudah-mudahan mohon doa dari semua, karena memang perjuangan belum selesai, tidak mudah, karena kita ini tentu dianggap underdog sekali, ya, underdog sekali. Tetapi kembali kita membuktikan kalau kita serius, kita mau, kita bisa. Ya. Kita kalahkan Australia ranking 25 dunia, ya, Korea ranking 23, Jordan ranking 70. Nah, mudah-mudahan ini berlanjut untuk kita juga mencapai sesuatu yang luar biasa buat bangsa. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Jadi kalau kita yang ketiga gotong royong, setuju nggak kita gotong royong ya untuk memberikan penghargaan dan support bagi tim nasional kita. Jadi ya, nanti ini sukarela ya, tidak ada paksaan. Jadi karena tadi inisiatifnya dari Pak Agwan sama Pak Brengki sama Pak Boy, nah bagus kan kita gotong royong. Ini memang tahap kedua, ngajarin yang bagus-bagus. Ya, kita KIKT juga harus support ya kepada yang membanggakan, yang bagus-bagus gitu. Jadi kita mulai dari grup saya buat tim nasional Indonesia 1 miliar rupiah gitu ya. Untuk begitu tadi Pak Agwan, ini Pak Agwan ya, ikut ya Pak Agwan, ikut Pak Agwan, tolong sini catat sini ya, 1, 2, Pak Boy ikut 3 ya, Pak Regi izin ikut 4, Pak Peter ikut 5, Pak Lekun izin ikut tangan buat Pak Lekun, ya. Dan 1 catat ya, Bapak Agwan, Bapak Regi, 3 Pak Boy, 4 Pak Peter, 5 Pak Lekun ya, 6 saya sama 6. Izin ada lagi yang berkenan? Bagus boleh ya, bagus ya, bagus, makasih, bagus, makasih ya, bagus. Nah, kalau BUMN nggak usah, nggak boleh ya, yang boleh swasta ya. Nah, ya kalau ada lagi yang berkenan, bantu-bantu ya, ada teman-teman dan kita bisa sama-sama. Yuk, Pak Joko boleh ya, dari Apamat ya. Oke, tangan dong buat Pak Joko ya. Nah, 7. Ini
bos dua nih Pak Kucoro, boleh ya? Aisyah Fair ya? Ya, 7. 8, udah 8 ya, 8. Pak Arsad boleh dong ya? Tuh, Pak Arsad oke. Tuh. Pak Arsad hebat, kalah aja masih jumbang ya kan? Luar biasa ya. Hebat Pak Arsad sih, luar biasa. Nah, jangan lupa Sinta. Boleh Sinta ya? Oke, makasih Sin. 9, udah cukup 9. Ada lagi? Oke, Pak Erik, Pak Bon, ini gotong royong dari acara KIKT, spontan ya, buat memberikan semangat ya Pak Erik ya. Kami bangga sama Pak Erik ya, sama Sintayong dan semuanya ya Pak Erik ya. Salam hormat buat teman-teman. Oh iya. Pak Ting, izin Pak Ting, boleh Pak Ting 1? Ya, makasih Pak Ting ya. 10. Balen satu lagi lah, balen mana tuh balen boleh ya. Nah, dari Harum Energi. Nah, makasih Pak. Oh, tadi Pak Chandra katakan juga, Pak Chandra boleh ya. Nah, Pak Chandra, makasih ya. Pak Chandra jadi itu berapa Bon? 12. Dan cukup 12 ya, jangan 13 ya, 12 saja. Baik itu waktunya. Makasih Pak Boy waktunya. Makasih Pak Boy. Ya, para pengusaha swasta ini mereka bergotong royong untuk menyumbangkan 23 miliar untuk 23 pemain timnas U23. Keren. Inilah bukti kecintaan kita kepada timnas U23. Dan manajemen yang dibangun oleh seorang Bapak Erick Thohir ini memang benar-benar sangat luar biasa. Beliau adalah pribadi yang sudah banyak pengalaman dalam dunia olahraga, jadi beliau tahu bagaimana cara untuk membahagiakan para pemainnya. Dan pastinya Coach Sintayong pasti punya kejutan spesial. Dan kejutan spesial untuk Coach Sintayong ini, biasanya para pengamat bola abal-abal yang selalu mengkritik Coach Sintayong pastinya bisa pipis di celana. Yakin deh. Kalau tidak sampai ke situ, dia pasti bisa masuk ke rumah sakit jiwa karena stres. Towel, Mas aman Towel? Oh, Tommy Welly Mas aman? Semoga mentalmu kali ini aman ya. Dan istrimu bersama anak-anakmu semuanya sehat walafiat. Karena netizen saat ini, para pecinta bola mania sedang memantau diri Anda dan juga keluarga Anda. Hati-hati. Dan berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen menjelang pertandingan antara Indonesia U23 melawan Uzbekistan U23. Mari kita dengarkan bersama-sama. Hari yang ditunggu-tunggu sama pecinta sepak bola tanah air akhirnya datang juga. Partai semifinal Piala Asia U23 Qatar antara Indonesia versus Uzbekistan. Banyak yang jagoin Uzbekistan bakal lolos ke partai final Piala Asia U23 kali ini nih. Karena apa? Karena katanya Uzbekistan di Piala Asia U23 lebih pengalaman dibandingin Indonesia. Ditambah lagi Uzbekistan pernah jadi juara Piala Asia U23 di edisi 2018. Haha, justru itu kita manfaatin. Beban ada di Uzbekistan. Indonesia sebagai tim debutan main tanpa beban. Targetnya udah terlewati. Gue yakin banget nih, Uzbekistan di pertandingan nanti malam nih, target dia ngalahin Indonesia. Ya kalau kita mah Indonesia sebagai tim debutan mah main santai aja. Kalau menang syukur, kalau kalah mah ya jangan. Timnas lagi bagus-bagusnya, tapi masih ada aja yang julid, nggak suka cuman gara-gara naturalisasi. Hey, apa kabar Timnas Prancis yang masuk final Piala Dunia kemarin? Cuman satu orang di skuad inti yang asli Prancis loh. Sini kita bahas tentang naturalisasi, let's go, mari kita cek. Oke, disclaimer dulu, gue memang bukan pengamat bola profesional. Gue juga bukan konten creator bola. Tapi yang jelas, gue sudah suka Juventus dari tahun 97. Mungkin kalian belum lahir. Jadi gue udah nonton Piala Dunia 98 di Prancis tuh lewat TV langsung, bukan dari highlight. Tayangan ulang maksudnya. Jadi sedikit banyak gue tau lah tentang bola. Oke, jadi kita harus paham dulu nih. Naturalisasi itu terbagi menjadi dua. Naturalisasi biasa dan juga naturalisasi istimewa. Apa sih bedanya Om Meja? Sini. Sebenarnya sih lo bisa baca banyak artikel.
Ini adalah proses perolehan status warga negara dengan syarat-syarat di bawah ini. Atau simpel kayak gini nih, misalnya ada warga negara asing yang pengen jadi warga negara Indonesia tanpa punya darah keturunan dari orang tuanya, neneknya, moyangnya, tapi dia harus memenuhi syarat, harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut tanpa pulang ke kampung halamannya. Contohnya kayak Christian Gonzalez yang asli Uruguay tanpa punya darah keturunan Indonesia, atau Greg Nokolo atau Bio Paulin, dan lain-lain. Nah, kalau naturalisasi istimewa gimana Om Eja? Sini. Ikro, baca. Gue yakin gak akan dibaca, dengerin gue aja deh. Naturalisasi jenis ini tuh bisa diberikan kepada warga negara asing atas kontribusinya terhadap kepentingan negara. Misalnya di dunia olahraga, khususnya ini sepak bola. Tanpa harus memiliki syarat minimal tinggal 5 tahun berturut-turut. Dan ini harus ACC Presiden dan juga DPR. Tapi kalau konteksnya sepak bola, ada peraturan FIFA lagi yang harus kita penuhin. Maksimal memiliki darah keturunan di nenek ataupun kakek untuk negara yang dituju naturalisasinya. Contohnya untuk pemain ini udah banyak nih. Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk yang punya keturunan dari nenek dan ibunya langsung. Ibunya tuh dari Suriname, Jawa. Jadi ada DNA darah Indonesia yang melekat di badannya walaupun dia lahir di Belanda. Ini kenapa masih dikomplain sih ya Allah? Ini yang tadi gue bilang nih, skuad Prancis, lo lihat faktanya. Nih skuad Prancis di Piala Dunia 2018 yang rata-rata dibawa lagi di Piala Dunia 2022. Yang mana mereka tuh aslinya adalah imigran dari Afrika nih kebanyakan. Tapi sudah menetap di Prancis lebih dari 5 tahun. Nih Umtiti lahir di Kamerun. Dilrami punya darah Maroko. Pogba orang tuanya asal Guinea. Kante dari Mali. Mbappe nih walaupun lahir di Prancis tuh ayah ibunya tuh bukan dari Prancis. Bapaknya dari Kamerun, ibunya dari Aljazair. Dembele dari Senegal. Apa enggak lo, itu bukan orang Prancis semua. Darah DNA-nya maksudnya. Cuma satu orang, Adrien Rabiot doang, dan itu orang Juventus, makanya gue tahu. So please kita dukung aja Indonesia, ini lagi bagus-bagusnya. Tapi alhamdulillahnya Sintayong jadi diperpanjang. So udahlah, kita bersatu, bergabung, kita support, kita doain timnas Garuda Muda Indonesia yang hari ini bakal tanding di semifinal lawan Uzbek. Walaupun kita harus sadar diri juga kalau Uzbek ini lagi bagus-bagusnya. Kita jangan sombong dulu, kita harus realistis. Menang ya syukur, kalah ya nggak mungkin. Semangat Garuda Muda. Bolehkah Garuda Muda menyala lagi? Indonesia lawan Uzbekistan. Malam ni geng, game yang padu separuh akhir Asian Cup 2024. Kedua-dua pasukan ini bertanding bukan saja untuk masuk final Asian Cup, tambahan pula untuk kelayakan ke Olimpik 2024 di Paris. Game ni untuk abang memang sangat sengit. Kalau bandingkan Uzbekistan dengan Korea, mereka lebih padu bai. Lebih-lebih lagi setiap game sebelum ini Uzbekistan memang pesta gol. Walau bagaimanapun berdasarkan prestasi permainan Indonesia setakat ini, abang rasa mereka mampu mengalahkan Uzbekistan 2-1. Kita jiran serumpun mestilah sokong Garuda Muda. Dan malam ni guys, join abang TikTok live dari pukul 10 kita menyaksikan game yang padu ini bersama-sama. Dan juga apa ramalan korang, komen kat sini. Rek, kau ngerti nggak kenapa Indonesia kit biyen iku gak iso berjaya timnas sih? Karena uang sing gak kredibel, kakean cangkem duwe kuasa gede. Contohnya ketua PSSI, duduk pemain bola, ya duduk wong bisnis bola. Tapi dia jadi ketua, akhirnya gak ngerti kudu berlaku apa. Tapi ketika era nih Erick Thohir, dia duwe plan, dia duwe tujuan, makanya timnas kita berjaya. Dan wong-wong sing gak duwe kredibilitas dan kakean cangkem iku mek dadi badut. Contohnya siapa? Towel aja diajak Towel. Kalian setuju nggak Indonesia akan menang melawan Uzbekistan dengan skor 2-1? Kok bisa? Ini dia. Sebagaimana yang kalian tahu, dua ramalan saya di video sebelumnya sudah benar-benar terjadi. Dan sekarang saya memprediksi bahwasanya Indonesia versus Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 April 2024 akan dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 2-1. Kemudian kenapa saya begitu yakin? Ya jelas, karena timnas kita mentalitasnya sudah cukup baik. Saya melihat pada saat mereka latihan juga vibes-nya itu sangat positif. Begitu juga pada saat pertandingan, ini keren banget. Dibarengi dengan skill juga yang semakin meningkat, di mana umpan pendeknya itu semakin oke. Dan lagi pula siapa sih yang ditakuti dari tim Uzbekistan ini? Siapa Faizullaev yang katanya harga pasarannya 87 miliar? Di timnas Indonesia juga ada Rizky Ridho yang harga pasarannya itu 6,9 miliar. Dan ngomong-ngomong saya salut juga sih dengan Rizky Ridho, rela meninggalkan dunia dangdutnya. Tetapi intinya kita berdoalah semoga timnas kita itu menang dan lolos ke final. Terlebih Pak Coach SBY ini juga sudah diperpanjang guys. Jadi saya yakin lah. Tapi gimana menurut kalian? Top 5 alasan kenapa menurut gua timnas Indonesia besok akan memenangkan pertandingan lawan Uzbekistan di semifinal AFC Asian Cup U23. Alasan yang pertama adalah mental. Mungkin kalian semua udah sempat melihat video yang ada di atas gue ini, video dari Pak Erick Thohir, di mana ketika menang lawan Korea, Pak Erick langsung masuk ke ruang ganti para pemain ya. Dan Pak Erick berkata satu kali lagi. Yang mana itu artinya satu kali lagi apabila kita menang, kita sudah memastikan untuk lolos ke Olimpiade Paris.
Tapi ketika Pak Erik bilang gitu, ada pemain yang berbicara bahwa 2 kali lagi dengan lantangnya, dengan semangatnya. Artinya 2 kali lagi berarti harus 2 kali menang lagi, dan itu sama dengan artinya timnas akan menjadi juara apabila 2 kali meraih kemenangan lagi gitu. Untuk gua mentalitas ini sangat penting guna menghadapi pertandingan besar semifinal AFC Asian Cup U23. Dan tentunya ini menjadi salah satu alasan kenapa gua akan menjadi sangat yakin bahwa timnas kita akan mampu memenangkan pertandingan menghadapi Uzbekistan. Karena mental bertanding kita, mental dan mindset yang kita punya sekarang sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Alasan yang kedua adalah suasana ruang ganti. Besok ini kita akan lawan Uzbekistan loh. Negara yang punya tradisi bagus di kompetisi Asia level kelompok umur. Dan ini semifinal, bukan fase grup, bukan perempat final. Ini semifinal. Kita lihat dari Witan Sulaiman dan Coach Sintayong aja ya, dari press conference pada sore hari ini yang baru aja selesai. Bener-bener di wajah mereka tuh nggak ada wajah-wajah tegang, wajah-wajah pressure, penuh tekanan, wajah-wajah takut akan menghadapi raksasa Asia. Bener-bener seperti tanpa beban gitu. Bahkan sampai ada kejadian lucu yang membuat sepanjang konferensi pers menjadi sedikit penuh tawa antara Coach Sintayong dan juga Witan Sulaiman gitu. Ini juga pasti buah dari mindset dan mental yang ada di ruang ganti para pemain, yang para pemain itu pasti nggak ada rasa takut, nggak ada rasa beban, nggak ada rasa inferior, nggak ada rasa insecure, ingin melawan raksasa Asia seperti Uzbekistan di babak semifinal. Bisa dilihat tuh, ketawa-tawa loh, padahal ini konferensi pers semifinal AFC Asian Cup U23, lawannya juga bukan kaleng-kaleng, Uzbekistan gitu. Hal tersebut tentunya meyakinkan kita semua bahwa memang mental kita sudah berbeda dengan mental kita sebelumnya. Alasan yang ketiga adalah grafik permainan dari timnas Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari laga ke laga. Timnas Indonesia harus mengawali perjalanannya dengan kekalahan 2-0 menghadapi tuan rumah Qatar. Lalu di next match bisa menang lawan Australia dengan permainan yang sedikit lebih baik. Dan di match selanjutnya dengan permainan yang lebih baik lagi mampu mengalahkan Jordania dengan skor 4-1. Dan puncaknya mampu bermain cukup baik, memaksakan Korea hingga babak perpanjangan waktu dan akhirnya memenangkan pertandingan lewat adu penalti. Artinya ada perkembangan, ada progres grafik yang meningkat dari satu laga ke laga selanjutnya. Itu yang menurut gua akan membuat mental, kembali lagi bicara mental bertanding pemain timnas Indonesia sedang berada di puncaknya untuk meraih kemenangan gitu. Sedangkan untuk Uzbekistan, grafik permainannya cenderung stabil, namun di pertandingan terakhir menghadapi Arab Saudi, menurut gua beda banget kayak waktu mereka di fase grup bisa menang 2-0 lawan Malaysia, 5-0 lawan Kuwait, dan 3-0 lawan Vietnam. Bener-bener permainan yang berbeda ditunjukkan mereka ketika lawan Arab Saudi di perempat final. Terutama di babak pertama itu bener-bener aneh banget sih mainnya Uzbekistan. Jadi ya kita berharap aja semoga Uzbekistan mengalami penurunan grafik permainan nih ketika lawan kita. Syukur-syukur kalau Uzbekistan bisa main kayak lawan Arab babak pertama, hancur banget itu mainnya, dan kita bisa nyuri gol dan nyuri kemenangan untuk memastikan lolos ke Olimpiade Paris sekaligus masuk ke final AFC Asian Cup U23. Dan alasan yang keempat adalah timnas akan disupport penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Qatar. Dikonfirmasi bahwa tiket semifinal antara Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23 telah sold out untuk jatah Indonesianya ya. Artinya timnas Indonesia akan kembali mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia yang berada di Qatar sana. Tentunya ini akan menjadi boostingan moral dan boostingan semangat untuk para pemain timnas demi meraih kemenangan menghadapi Uzbekistan U23 di laga semifinal AFC U23 Asian Cup. Tentunya ini akan membuat timnas seperti bermain di rumah sendiri, di kandang sendiri, dan akan menambah semangat serta memuluskan perjuangan mereka untuk meraih kemenangan. Semoga aja sih kayak gitu ya, akan berpengaruh ke mental bertanding para pemain. Dan alasan yang kelima yang menurut gua akan membuat timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas Uzbekistan adalah waktu recovery para pemain. Timnas Indonesia sendiri memiliki keuntungan waktu recovery yang lebih banyak 1 hari dibanding tim dari Uzbekistan U23. Timnas Indonesia memainkan laga menghadapi Korea Selatan di hari Kamis, sedangkan Uzbekistan baru selesai menghadapi pertandingan lawan Arab Saudi itu di hari Jumatnya.
Artinya timnas punya 1 hari waktu recovery lebih lama dibandingkan Uzbekistan. Timnas Indonesia mempunyai waktu recovery 3 hari sampai hari Senin, sedangkan timnas Uzbekistan U23 hanya mempunyai waktu recovery 2 hari sampai dengan hari Senin besok untuk menghadapi laga semifinal AFC Asian Cup U23 pastinya. Tentunya hal ini sedikit banyak akan berpengaruh kepada stamina para pemain. Masa recovery yang lebih lama 1 hari, gua harap mampu membuat timnas Indonesia tampil lebih bugar dan tampil lebih segar pada match semifinal besok. Sebenarnya selain 5 alasan yang udah gua kemukakan barusan, masih banyak lagi alasan-alasan ataupun cocokologi yang bisa buat kita pede bahwa timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan menghadapi Uzbekistan di semifinal besok. Tapi gue rasa 5 alasan tadi adalah 5 alasan yang paling berpengaruh untuk timnas apabila nantinya timnas meraih kemenangan menghadapi Uzbekistan U23 di semifinal AFC U23. Terakhir, menurut kalian gimana nih prediksinya untuk pertandingan besok? Apakah timnas mampu melanjutkan sejarah untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 atau seperti apa menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan informasi-informasi menjelang timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Ya, kita semua pastinya berharap agar permainan ini bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia, dan tentunya kita harus yakin bahwa kita akan mampu untuk mengalahkan Uzbekistan hingga pada akhirnya kita pasti akan bertemu dengan Jepang di laga final Piala Asia. Saya berharap dukungan-dukungan dari pemirsa sekalian bisa membuahkan hasil yang memuaskan, bisa menambah semangat baru dan motivasi baru kepada semua pemain timnas Indonesia. Apalagi saat ini rakyat Indonesia sudah dukung penuh atas apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, PSSI, dan juga timnas Indonesia. Tentu ini merupakan momen yang begitu istimewa, sesuatu yang tidak setiap tahun kita ngalamin, dan peristiwa ini bisa menyatukan rasa persaudaraan kita melalui kegiatan-kegiatan nonton bareng bersama keluarga, bahkan ada yang nobar di lapangan dan di lain sebagainya. Tetapi ini merupakan bentuk dukungan kita yang harus kita berikan kepada timnas Garuda kita. Di sisi lain, kita pastinya akan melihat komentar-komentar yang saat ini lagi berusaha untuk menyerang Coach Sintayong, timnas maupun PSSI. Tetapi wajib hukumnya, seringkali saya katakan bahwa kita supporter timnas Indonesia harus wajib untuk mengkanter semua narasi-narasi yang tidak bermanfaat itu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kekuatan netizen Indonesia akan mampu untuk membungkam manusia-manusia yang tidak berkualitas, manusia-manusia parasit, manusia-manusia penghambat kemajuan dunia sepak bola di bangsa kita. Mari kita bergandeng tangan, kita pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Kita harus terus berjuang bahwa tim Garuda pastinya punya keyakinan yang sama. Menang, 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 dan menang. Ayo, kita pasti bisa. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.